Maka usia 40 tahun itu menjadi standaritas, menjadi ukuran para ulama, ciri-ciri orang, tanda-tanda orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Cirinya usia 40 tahun sudah istiqomah beribadah, sudah istiqomah, sudah tenang hatinya. Mari kita introspeksi diri. Kita usia 40 tahun, tapi hawa nafsu mah sama dengan 17 tahun. Terkadang masih seperti itu. Prinsip kita masih terumbang-ambing, terbawa arus, terbawa angin. Maka itu tanda orang akan bahagia, selamat. Salah satunya usia 40 tahun sudah memiliki sikap istiqomah dalam beribadah. Mudah-mudahan kita istiqomahkan, amin. Dan insya Allah kita duduk di tempat ini, yakin tidak yakin, percaya tidak percaya, Allah sudah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang, saya bertanya dulu Bapak, orang-orang, kalau orang-orang itu banyak dikit? Banyak. Berarti syaratnya banyak. Qalu, berkata orang-orang itu, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka melakukan itu, istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, yakin malaikat akan turun menyertai kita, amin. Malaikat berbisik, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan prihatin, senantiasa kalian harus bergembira atas surga yang sudah Allah persiapkan bagi orang-orang yang berpikir istiqomah kepada Allah, berjamaah. Insya Allah akan Allah berikan surga Allah, amin. Kita setiap Jumat, sebelum Jumatan duduk bersama, taklim, berzikir kepada Allah, berjamaah, malaikat turun. Dan malaikat berkata, nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami yang akan menjaga dunia dan akhirat. Ternyata malaikat mendampingi, ternyata malaikat menyertai hamba-hamba Allah yang berzikir, berjamaah, istiqomah, senantiasa menjaga dunia dan akhirat, amin. Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah, mudah-mudahan yang susahnya istiqomahnya. Kenapa? Karena banyak orang sekarang jaroh ke sana ke sini, masjid dilewat. Jaroh ke Wali Songo Magararatol, bahkan mabit tidur di kuburan 40 hari saminggu ngawirin getol, hari masjid ditinggalkan, berjamaah ditinggalkan. Itu adalah mencari karomah, dan karomah tidak akan Allah berikan kepada orang yang tidak istiqomah. Karomah hanya akan Allah berikan, anugerah hanya akan Allah berikan kepada orang-orang yang beristiqomah beribadah. Kun thalabal istiqomah wala takun thalabal karomah. Carilah bagaimana caranya kita bisa beribadah istiqomah, maka di situ akan diberikan karomah. Apa itu karomah? Khawariqul adat, sesuatu yang mendobrak, mendebus kebiasaan. Luar biasa, luar dari kebiasaan, itu namanya karomah. Yang tadinya tidak bisa jadi bisa, yang tadinya tidak mampu jadi mampu, yang tadinya tidak lemah menjadi kuat. Itulah karomah akan Allah berikan kepada orang-orang yang beristiqomah, amin. Silakan kita apa saja yang mampu dan kita bisa lakukan istiqomah dalam beribadah, nanti akan memetik buahnya sehingga kita akan tambah ilmu dan keyakinan kepada Allah. Istiqomah tetap tegar dalam menghadapi segala apa yang Allah berikan sehingga menjadi nilai positif. Amin ya rabbal alamin. Semangat. Mudah-mudahan anak mauskan amin di hampura dosana, di akan kerizina, ditambah jodohna. Next lanjut. Hadirin dewan bintin rahimahullah. Lanjutkan ya. Jadi persiapan Isra Mi'raj, usia 51 tahun, waktu itu Rasul sedang tidur di Hijr Ismail. Kalau yang sudah berangkat mungkin tahu Hijr Ismail. Kalau kita gambarkan kan suka ada gambar Ka'bah ya. Lalu di pinggir sebelah itunya ada yang gitu. Nah, di situlah Hijr Ismail. Beliau tidur di situ dijaga oleh dua para sahabat. Lalu didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail beserta pasukan para malaikat. Pasukan malaikat itu subhanallah banyak sekali. Salah satunya tatkala Rasul Mi'raj ke langit pertama, maka di situ ada gerbang, pintu gerbang langit pertama
dijaga oleh malaikat Ismail sebagai panglimanya, komandannya. Dan malaikat Ismail dikawal oleh 70.000 malaikat. Dan setiap 70.000 malaikat memiliki pasukan 70.000. Bayangkan. Yang menjaga pintu langit. Kalau di sini LP berapa orang yang menjaga? Lebih banyak yang di dalamnya dan yang dijaganya, betul tidak? Kalau tentara Allah, contohnya pada tentara Allah lebih banyak daripada makhluknya. Ternyata 70.000 kali 70.000 sudah 49 miliar apa teman? Itu penjaga langit pertama. Hadirin iman fiddin rahimakumullah. Lalu dibawa Nabi Muhammad ke pinggir sumur Jam-Jam, lalu dibelek, dioperasi dadanya. Dari sini sampai ke sini, diambil jantungnya dan dibersihkan oleh air Jam-Jam 3 kali. Dan dimasukkan al-hikmah supaya kuat, supaya bersih dari penyakit hati. Kenapa? Karena mau bertemu dengan zat Allah. Maka salah satu cirinya, kalau kita mau menerima yang hak, kalau kita mau menerima sesuatu yang baik, maka sucikan, bersihkan lahir dan batin kita. Salah satunya kita mau beribadah, salah satunya kita mau sholat, walaupun tubuh kita sudah bersih, tetap saja kita harus berwudu. Kenapa? Karena berwudu adalah untuk membersihkan batin kita. Maka orang yang kotor, orang yang banyak penyakit hatinya, susah menerima kebaikan. Alhamdulillah, kita sedikitnya ini sudah mau mendengar tausiah, mendengar fatwa Sabina aja sudah luar biasa, subhanallah. Mudah-mudahan Allah tingkatkan iman kita, amin. Mohon bahasa Jerman, nama untung beribadah sudah di balai dogan mungkin. Tapi alhamdulillah dengan ketawaduan, hakikatnya kepada Allah, wasilah thalabul ilmi, yakin kita akan diangkat derajatnya. Man tawaddu'a rafa'an. Barang siapa yang rendah dirinya, rendah hatinya, tawadu, rafa'an, akan Allah angkat atas dasar ketawaduannya. Wa man takabbara wa du'a Allah. Barang siapa yang takabur, radul hak, menolak hak, ngalelegakeun, bakal nyaci maki, akan Allah hancurkan dengan ketakaburannya sendiri. Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah, agama Allah itu agama yang bersih dan agama yang suci. Maka tatkala kita menghadap hadratullah harus bersih lahir dan batin kita. Maka kita lihat penyakit dalam hati kita itu, kita akan bersih hati kita dengan berbagai hal. Yang pertama, membaca Quran beserta maknanya. Seperti ini baca Quran, menggali Al-Quran dan maknanya itu sama. Yang kedua, berpuasa, kurangi makan, pola makan. Yang ketiga adalah sholat tahajud. Yang keempat adalah zikrullah, belajar zikir, ditarget 1000, 100. Itu belajar tahapan-tahapan kita untuk mencapai ridho Allah, sehingga insya Allah hati kita akan bersih. Kenapa? Karena dalam diri kita ada 4 sumber dalam hati kita. Yang pertama adalah karakter manusia itu seperti anjing, karakternya. Yang kedua seperti babi. Yang ketiga karakter iblis. Yang keempat adalah karakter ketuhanan. Berarti di antara yang tiga, yang baik menurut logika kita berapa? 1. 3 lawan 1, bayangkan. Berarti kita introspeksi diri. Kenapa kita susah untuk berbuat baik? Kenapa kita susah untuk mengaplikasikan, merealisasikan kebaikan, susah menerima kebaikan? Introspeksi diri. Mana di antara 4 itu yang kita pupuk, yang kita perhatikan? Kalau sifat hewaninya, anjing dan babi, dan sifat keiblisannya itu ada, maka itu yang kuat, maka sifat ketuhanannya lemah, maka yang muncul itu. Maka kenapa para ulama menggambarkan sifat anjing atau babi dulu. Babi itu hewan yang jorok. Bahasa Jerman kan bisa parkir, ayah babi bisa parkir, lurus aja. Intisarinya manusia, karakter manusia, kalau menginginkan sesuatu lurus linear. 3 hal: halal, haram, haram. Itu apal halal, itu apal haram, itu penting senang, itu penting enak, itu penting tercapai. Haram itu sifat babi. Tara permisi aja. Tara ayah etika, susu uduk.
Bagian batur oke. Itulah babi. Sifat hewannya. Yang kedua, anjing. Kalau anjing melihat orang lain lagi makan porsi orang lain, dia ambil, dia rebut, melawan, dia hantam. Itulah sifat anjing. Terkadang dalam manusia itu muncul sifat itu. Nah, kalau menginginkan sesuatu, dia ambil, dia rebut, dibunuh orangnya. Betul tidak? Dijatuhkan orangnya. Subhanallah. Pribadi sudah berpengalaman. Kira langsung 1 miliar lebih. Dalam berbisnis, orang lain yang bawa uangnya, saya yang kena hantamannya. Seperti itu. Maka yang duduk di sini pun terkadang bukan mutlak kesalahan, tapi ini adalah kode-kode Allah. Kita terima, yakin akan Allah angkat derajat kita asal kita menerima ridho atas musibah, akan Allah pilih menjadi kekasih Allah. Apalagi kita didolimi orang, tinggal berdoa, pintu langit Allah bukakan bagi orang yang terdolimi. Yang jelas dosa saja, bertobat, beriman, beramal soleh, Allah ampuni kejahatannya, dosanya Allah ganti menjadi kebaikan, dosanya Allah hapus, dirinya dimasukkan surga. Amin. Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, di antara 4 sifat yang ketiga adalah iblis setan. Setan itu sebagai motivator sifat anjing dan babi. Bagaimana sifat anjing kuat, bagaimana sifat babi itu kuat, maka setanlah yang memotivasinya. Makanya kalau kita banyak makan, banyak tidur, ya, sering main, ikuti hawa nafsu, yang 3 ini kuat, sehingga sifat ketuhanan lemah. Terkadang kita juga dalam melakukan sesuatu, kita tahu mana yang salah, kita tahu mana yang benar, tapi apa yang kita lakukan senantiasa melakukan kemaksiatan. Kenapa? Lemah iman kita, lemah sifat ketuhanan kita, tidak kita pupuk dengan baca Quran, dengan berzikir, dengan berpuasa, dengan bertahajud. Wah, insya Allah kalau kita banyak baca Al-Quran minimal 1 juz, 100 ayat dalam sehari semalam, insya Allah ruhani ketuhanan dalam hati kita akan senantiasa memancar. Sering puasa, pola makan diatur, bangun malam berwiridan, zikir, insya Allah sifat ketuhanan akan muncul. Maka yang terjadi aplikasi kepada panca indera kita, maka kita akan senantiasa mengambil hikmah. Tangan kita pun akan positif, kaki kita pun akan positif. Apapun yang kita bicarakan akan menjadi hal yang positif karena tergantung generator yang ada dalam diri kita. Allah inna fi jasadi mudghah, idza sawat jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu. Ingatlah wahai manusia, dalam diri kita ada segumpal darah yaitu namanya jantung. Jikalau jantungnya, hatinya bersih, maka seluruh panca inderanya akan bersih. Yang kita lihat menjadi kebesaran Allah. Tangannya, kakinya, ucapannya. Tapi kalau hatinya kotor, ucapannya senantiasa nyakitin orang, ngolok-ngolok orang, ngedek-ngedek orang. Terkadang tangannya ini jahiliyah, bodoh, tidak bermanfaat. Semuanya senantiasa menjalur kemaksiatan, tergantung hati kita. Makanya insya Allah hikmah dari persiapan Isra Mi'raj yang pertama, Rasul dibersihkan hatinya dari penyakit batinnya, hasud, iri, dengki, takabur, ujub. Allah bersihkan karena akan menghadapi hadratullah. Maka bagi kita juga sama, jika kita ingin mendapatkan anugerah dari Allah, yuk kita sama-sama bersihkan hati kita dengan baca Quran, dengan berzikir, dengan tahajud, dengan apa tadi? Berpuasa. Insya Allah kita akan dibersihkan hati kita, sifat ketuhanan akan kuat, sifat hewannya yang tadi akan lemah, sehingga kita akan menang dalam berjuang melawan hawa nafsu. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kata-kata takut ada yang tersindir, takut kena novel subun. Mudah-mudahan kurang ambil hikmahnya, ya hakikat meluruskan ada ditanya ya Allah, kadirangan kau pada tinang pribadinya lirat. Kita bukan menghinakan Allah dan Rasulnya, kita bukan mengolok-olokkan Allah dan Rasulnya, tapi itu dasar kebodohan kita saja kita akui. Karena takut kalau kita menghinakan Allah dan Rasulnya, naudzubillah, cuma naudzubillah, Allah dan Rasulnya dan para tentara Allah yang akan memberikan hukumannya. Banyak sekali orang yang menentang Allah dan Rasulnya, agama, menginjak-injak agama, Allah langsung hancurkan diri dan keluarganya. Naudzubillah. Hadirin Iwan Bidin, rahimakumullah, kita sama-sama untuk
mengikat apa yang kita ambil kembali kepada Allah, berzikir kepada Allah, berjamaah tadi, insya Allah malaikat turun. Malaikat menjaga diri kita, maka malaikat akan memberikan ketenangan, kekuatan, hakikatnya Allah. Ayolah kita sama-sama, kepalanya tunjukkan seperti biasa. Hatur nuhun karena keserakapan orang sadayana, posisikan diri kita noda dan hina. Kita di dunia ini punya kewajiban. Kita amanah atas diri saja kita belum bisa, belum keluarga kita, orang tua kita, istri kita, anak-anak kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semuanya yakinlah Allah melihat. Yakinlah apa yang Allah tulis dalam Al-Quran itu adalah kebenaran. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Pahit manis kehidupan sudah kita rasakan, sudah kita saksikan. Tergantung kita memilih yang mana, mau memilih yang hak atau yang batil. Sudah kita rasakan bagaimana kita mengikuti hawa nafsu kita, yang adalah kehancuran dan kesengsaraan dan penyesalan. Wahadainaun najdain, Allah memberikan dua jalan, fujuraha wa taqwaha. Allah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Tiga kali lagi. Subhanallah walhamdulillah. Jikalau Allah berikan kekuatan dan ketenangan, seberat apapun yang kita hadapi, kita akan tegar menghadapinya. Subhanallah. Walaupun kita punya harta, kekayaan, jabatan, jikalau Allah berikan kelemahan hati, maka akan dihantui ketakutan dan keprihatinan dan ketidaktenangan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah. Terakhir, serahkanlah diri kita, istri-istri kita, orang tua kita, darah daging kita kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terputuslah segala apa yang menjadi bayangan, harapan, cita-cita kita jikalau kita sudah dibungkus
mereka di Arafah. Penyesalan yang ada barulah membenarkan Allah dan Rasulnya sesudah kita ada dalam kubur. Tetesan air mata darah sekalipun tidak akan bisa menebus dosa kita. Tapi saat ini kita meneteskan air mata, lisan dibasahi dengan zikir kepada Allah, itu akan jadi jaminan menghapus dosa kita, memadamkan api neraka. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah. Akui dosa, amkan dosa-dosa orang. Dunia ini akan kita tinggalkan. Dunia ini adalah sementara. Kita akan menghadapi kehidupan yang kekal abadi. Astagfirullah. Kita baru diberikan peringatan, penyakit saja kita sudah tidak sabar. Apalagi nanti di akhirat adab Allah, api neraka. Naudzubillah, subhanallah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafini amalan maqbulan wa habli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma firli wa liwalidayya wa la syaqil rukil wajibat alayya wa li masyaikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat al ahya'i minhum wal amwat minal jinni wal insi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bersama-sama 3 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kealpaannya. Yang benarnya dari Allah dan Rasulnya, kekurangan dan kealpaan dari pribadi sendiri. Mohon maaf berbalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.